kita terkaget-kaget waktu itu saat bedah perkara di Wasidik, ternyata uang ini menurut klaim dari UOB Kayhan Sekuritas ada penampungnya. Inisial JJ, ada inisial A, ada nama-nama baru, kita kaget. Munculan lah nama-nama baru. Oh iya, akhirnya kami LP lagi, bikin LP lagi di 2024. Tapi saya mengafirmasikan ada joki setelah joki. Nah, itu ya. Ada joki setelah joki. Nah, makanya dalam ilmu hukum itu disebut dengan white collar crime. Kerah putih. Kerah putih, kejahatan kerah putih karena dilakukan oleh orang-orang pintar. Halo, perkenalkan, salam Question TV. Perkenalkan, saya Alkosar Akbar, dan juga di video kali ini ada rekan saya juga, Bang Deki Patria, dan juga yang seperti biasa Bang Ali Amsar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait permasalahan kasus beliau, yang mana beliau membahas terkait masalah kasus UOB. UOB ya Bang? UOB. UOB. Tulisannya UOB memang kalau UOB ya? Kalau Inggrisnya UOB. Wah, ini sangat menarik sekali teman-teman. Mungkin langsung saja Bang. Ya, siapa? Gimana, apa yang menjadi kendala di kasus UOB ini Bang? Ya, untuk perkara UOB Kayhan Sekuritas itu memang kebetulan saya dan teman-teman ada 2 orang lagi, Bang Sakti dan Niel, diperintahkan oleh Pak Ketua, Pak Alvin Lim untuk menghandle kasus itu. Korbannya ada 12 orang, mereka membeli obligasi untuk kayak investasi di masa tua lah, yang keuntungannya itu atau bagi hasilnya itu flat, nggak naik nggak turun. Jadi sebuah obligasi yang dipasarkan di bursa efek pasar modal gitu. Dengan janji 6% dan ada juga yang 8% per 6 bulan. Tetapi setelah jatuh tempo, uang itu tidak pernah ada. Begitu. Akhirnya kami membuat LP berjumlah 3 LP di Polda Metro Jaya. Kalau boleh tahu laporannya apa aja itu Bang terkait LP-nya itu? Ya, berdasarkan arahan dari Pak Ketua waktu itu ya, LP-nya itu adalah dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, tindak pidana pencucian uang, dan juga tindak pidana perbankan. Oh ya Bang Ali, ini ya supaya lebih sistematis pembicaraan kita ini ya. Kira-kira, bukan kira-kira, sebenarnya nanti kan para kawan-kawan semua atau penonton di luar sana masih kebingungan. Ini UOB yang mana kan banyak itu. Yang sifatnya perbankan, kemudian ada yang sekuritas. Nah, terkait ini karena Abang berbicara tadi obligasi ya. Barangkali yang Abang maksud ini sekuritas Bang ya? Iya, betul, UOB yang bergerak di sekuritas. Ya, betul. Kira-kira perlu juga lah dijelaskan sedikit seputar sekuritas ini yang Abang bilang tadi bergerak di bursa efek segala macam. Apa sih bursa efek dan sekuritas ini gitu? Barangkali untuk kawan-kawan yang masih awam terkait dengan istilah-istilah itu perlu diperjelas lagi Pak. Terima kasih. Iya. Yang UOB Kayhan Sekuritas yang kita maksud itu adalah memang salah satu grup dari UOB Bank. UOB Bank yang berpusat di Singapura. Jadi yang kita laporkan di Polda itu adalah UOB Kayhan Sekuritas yang merupakan satu grup dengan UOB Bank. Dan apa sih sekuritas ini kan gitu? Nah, sekuritas ini adalah suatu perusahaan yang bergerak di perdagangan efek. Dia muncul disebabkan adanya undang-undang pasar modal. Undang-undang pasar modal lah yang mengamanahkan dimunculkannya jenis usaha yang bermodel sekuritas. Dan sekuritas itu bermacam-macam yang ada di Indonesia. Dan setiap transaksi di bursa efek harus melalui perantara, yakni sekuritas itu. Begitu.
dari secara sederhana sekuritas ini bisa kita artikan sebagai joki ya. Joki bisa yang pemegang pembeli ya. Obligasi atau saham, pemegang saham. Untuk membeli saham ini diperlukanlah perusahaan sekuritas itu. Ya, perantara lah. Perantara. Ya. Kalau di case ini kita berbicara UOB sekuritas terkait obligasi, Bang. Ya, betul. Obligasi. Dia perantara. Perantaranya. Ya. Begitu. Itulah sekuritas. Itulah sekuritas, Bang ya. Iya. Nah, sampai hari ini kapan sih mulai adanya case ini, Bang? Yang mulai kita dari tim Abang menerima surat kuasa dari berapa korban tadi? Ada berapa tadi? 12 ya? 12 orang. 12 korban tadi. Udah satu yang meninggal dunia. Udah ada yang meninggal dunia. Korban meninggal dunia. Iya, karena korban-korbannya adalah orang-orang yang lanjut usia, lansia rata-rata. Karena berbicara dari iya, untuk pensiun mereka di usia tua kayak gitu. Nah, jadi udah berapa lama, Bang, sejak Abang dan kawan-kawan menerima surat kuasa tersebut? Ya, kami menerima surat kuasa itu dari para korban itu di awal bulan Juni 2022. Wih, udah 2 tahun ya. Jadi yang kami LP-kan itu laporkan itu di splitting, dibelah bukan digabungkan. Nah itu memang salah satu trik dari Pak Ketua waktu itu untuk di splitting atau dipecah. Untuk para karyawannya itu kami LP berbeda. Nah, kami bikin LP berbeda tiga orang dengan inisial A, P dan M. Inisial aja, Bang ya? Inisial aja. Jadi itu prosesnya udah naik CD. Dan untuk para pengurus UOB Kaihan Sekuritasnya pun kami laporkan juga. Awalnya itu kami laporkan sehingga bergulir di saat ini. Nah di tengah jalan itu untuk LP yang UOB atau pengurusnya terhadap pengurusnya itu sudah di ujung tanduk untuk hasil gelar penentuan ini naik sidik atau tidak. Tetapi di tengah jalan mereka minta untuk dilakukan gelar perkara khusus di Biro Wasidik. Nah kita terkaget-kaget waktu itu saat bedah perkara di Wasidik, ternyata uang ini menurut klaim dari UOB Kaihan Sekuritas ada penampungnya. Sebuah PT yang bernama Multivisi Jakarta. Nah, kita kaget. Kita cobalah download PT ini, profilnya di AHU Kemenkumham. Kita download, ternyata para pengurusnya ada nama inisial JJ, ada inisial A, ada nama-nama baru. Kita kaget. Munculan lah nama-nama baru. Oh iya, akhirnya kami LP lagi, bikin LP lagi di 2024, LP tindak pidana perbankan. Nah, minggu depan LP terhadap inisial JJ ini sudah berjalan. Dan kami menduga kuat ini sangat kental pidananya karena uang itu ternyata menurut UOB di sana. Tetapi UOB pun harusnya tidak bisa lepas tangan karena ini lewat rekening nama dia dulu baru sampai ke sana gitu. Akhirnya 3 LP itu sedang berjalan saat ini. Begitu. Jadi terkait apa ini, Bang ya? Kalau dari cerita Bang tadi, saya membayangkan gitu. Dia kalau bahasa saya tadi secara awam, dia adalah joki sekuritas ini yang menjembatani nanti terjadi transaksi antara si nasabah seperti itu kan ke PT-PT yang punya saham atau obligasi lainnya. Nah, di situ kan dia joki. Kemudian timbul lagi satu PT lagi yang dikhususkan untuk menyimpan itu ya. Berarti saya mengafirmasikan ada joki setelah joki. Nah, itu ya. Joki setelah joki. Nah, iya betul. Jadi memang permainan di bursa efek ini adalah permainan tingkat tinggi menurut saya. Maksudnya ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalamnya itu sangat sistematis, sudah diperhitungkan. Sistematis dan masif. Ya? Masif, ya kan? Endemis dan terstruktur. Udah diatur sedemikian rupa. Jadi pelaku-pelaku kejahatannya itu bukan orang-orang dari kaum menengah ke bawah, tetapi orang-orang yang pintar, orang-orang yang parlente rapi. Makanya dalam ilmu hukum itu disebut dengan white collar crime. Kerah putih. Kerah putih, kejahatan kerah putih karena dilakukan oleh orang-orang pintar dan pembuktiannya sangat sulit karena mereka sudah pelajari dulu sebelum melakukan ini gitu. Jadi memang makanya disebut tindak pidana tingkat tinggi. Sinilah polisi bekerja keras.
Nah, polisi sebetulnya, kawan-kawan penyidik sudah mau men-TSK-kan para terlapor ini. Cuma ada kendala aja. Terlapor yang LP yang mana? Ini kan ada 3 LP. Iya. LP yang mana, Pak? Terlapor di LP ke pengurus UOB dan pengurus dan para karyawan itu. Para karyawan. Jadi kami kemarin tanggal ini Kamis 5 September, 4 September kemarin kami menemui penyidik. Rabu kemarin ya? Iya, Rabu kemarin kami ke sana. Apa sih Bang kendalanya? Kenapa perkara ini tidak cepat, tidak berjalan? Nah, polisi bilang kami udah memanggil pihak OJK udah 6 bulan, tapi OJK nggak pernah hadir. Gitu. Nah, kalau OJK tidak hadir kan ada upaya paksa dari pihak kepolisian, Pak. Nah, itulah. Harusnya memang teman-teman polisi menggunakan hak itu karena ini sudah naik sidik. Iya, udah naik sidik. Iya. Tapi menurut saya Bang ya, terlepas dari kepolisian mempunyai hak pemaksaan sifat daya paksa tadi, tapi sangat disayangkan seharusnya OJK ini menjadi pelindung bagi para konsumen atau nasabah, ya, tapi nggak bersifat kooperatif seperti itu betul, ya. Kira-kira ada nggak kisi-kisi yang muncul akhir-akhir ini Bang, kenapa OJK seperti itu gitu, terkesan tidak kooperatif gitu? Sebetulnya kami sebelum di 2 minggu yang lalu itu kami dimediasikan oleh salah satu dirjennya OJK dan presidennya UOB Kaihan Sekuritas dan para nasabah. Tapi anehnya dalam pertemuan itu yang diundang sejam lebih dahulu itu pihak presiden dari UOB itu. Setelah itu baru kami datang. Nah, soal kedekatan ini kami sih menduga-duga memang sepertinya ada. Nah, kami berharap pimpinan-pimpinan dari pihak otoritas jasa keuangan, baik Ibu Menteri yang dibawahi oleh Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, ya supaya kooperatif lah. Supaya ada kepastian hukumnya. Karena kendala polisi udah 6 bulan pihak OJK tidak pernah kunjung hadir saat dipanggil. Karena mereka lah yang berwenang menyatakan apakah UOB ini melakukan pelanggaran SOP atau tidak. OJK, gitu. Mereka lah otoritas, mereka yang punya kapasitas domain atas itu. Kemudian dari hasil pertemuan kemarin, apa sih yang menjadi planning atau agenda dari ini di mana sih, di Polda Bang? Di Polda Metro Jaya. Dari penyidik barangkali ada nggak langkah-langkah yang tinggal satu lagi. Planning mereka tinggal satu lagi memanggil OJK supaya. Nah, itu maksud saya kan OJK sudah dipanggil. Iya. Berapa kali Bang? 2 kali ya? Udah 1 kali. Udah 1 kali. Kemarin dipanggil lagi karena kita mereka bikin surat lagi, panggilan lagi. Kapan Bang jadwal pemanggilannya? Pemanggilannya saya bacain ya. Nah, di sini memang belum, pemanggilan itu tidak diberikan oleh penyidik ke kami. Cuma penyidik dalam hal ini menyebutkan penyidik telah mengirimkan surat kepada Dip Hubinter Polri guna permintaan bantuan pengiriman panggilan saksi UOB Kaihan Privat Limited di Singapura. Nah, selanjutnya penyidik juga akan memanggil pemeriksaan terhadap saksi dari ahli OJK dan saksi dari KSEI. KSEI ya? Ya, KSEI. Mohon maaf Bang, berarti sebelum naik penyidikan, pada saat penyelidikan OJK kan pada saat itu dipanggil juga ya Bang? Setahu kami tidak dipanggil. Tidak dipanggil ya. Berarti pada saat sudah naik sidik, baru pihak OJK ini baru bisa dipanggil ya, untuk memenuhi alat bukti itu, Pak. Kalau boleh tahu untuk penyidikannya itu tanggal berapa pada saat itu, Bang? Penyidikannya? Iya. Dimulai penyidikannya? Dikeluarkan surat SPDP, surat perintah dimulai penyidikan itu. Kalau itu kita harus baca berkas lagi ya. Iya. Sudah lama juga ini Bang. Iya, sidiknya itu sudah hampir setahun yang lalu. Oh, udah tahun 2023. 2023 naik sidik. Karena bisa kita bilang hampir perkara ini menjadi PTS karena iya. 2 tahun yang lalu Bang. Iya. Tapi karena barangkali terjadi kesulitan di Anda pada kawan-kawan penyidik, iya kan? Karena memang ini tindak pidana ini diduga sudah disediakan atau dipersiapkan sedemikian rupa, barangkali itu yang menjadi
apa namanya itu benteng supaya melakukan membuat perkara ini menjadi terang dan jelas barangkali Bang ya. Nah, kemudian terkait LP yang satu lagi Bang, tadi kita baru berbicara 2 LP ya, yang inisial JJ sudah seperti apa kabar dia Bang? Minggu depan saya sebagai pelapor dipanggil. Oh, Abang sendiri yang pelapor ya? Saya menjadi pelapor. Ini berarti kita kedatangan orang yang pas lah gitu, untuk menjelaskan itu gitu. Iya. Jadi saya dipanggil untuk memberikan klarifikasi keterangan resmi yang akan dituangkan dalam berita acara klarifikasi minggu depan. Pertama Bang. Senin, pertama. Ya. Bukannya LP terhadap JJ ini tahun 2022 Bang? Nah, Iya kan? tidak. Jadi LP itu dua dulu di 2002 dan 2004 kemarin kita munculkan karena kita kaget hasil dari itu ada nama baru. Karena ini kan tadi seperti yang dibilang Bang Ali Amsar, Bang Ali Amsar Lubis, nama itu keluar setelah ada gelar perkara. Iya betul. Kita kaget. Kita nggak pernah tahu nama itu di 2022. Dan ini penemuan baru lah. Penemuan nama baru. Karena kali di sini yang menjadi saksi kunci. Dari pihak penyidiknya kan dia bisa buat laporan model, kan ada 2 laporan polisi ya Bang. Laporan polisi model A dan juga laporan polisi model B. Kalau laporan polisi model A, model B ini kan tentu dibuat oleh pelapor langsung. Kalau yang A itu kan dibuat oleh penyelidik. Seharusnya kan dari penyelidik bisa membuat laporan itu. Kenapa harus Abang membuat laporan? Ya, bisa-bisa aja. Cuma kan itu mau atau tidaknya kembali ke teman-teman penyidik. Ya, itu satu. Nah kerugiannya kalau LPA dibuat, polisi yang bikin LP, maka update-nya akan ke polisi, SP2HP-nya, bukan ke kita. Karena internal mereka. Gitu. Nah itu kerugiannya. Makanya kita lebih aktif membuat, makanya terbitlah LP model B supaya update-nya itu ke kita dan hak mencabut itu pun ke kita kalau terjadi hal-hal perdamaian di tengah jalan. Itu maksudnya. Gitu maksudnya. Keuntungan LPB itu Pak. Gitu. Kira-kira Bang dengan adanya ya sedemikian rupa tindak pidana ini yang sudah dipersiapkan sistematis dan masif tadi kalau bahasa Abang ya, apa sih kira-kira yang diinginkan oleh para apalagi kita berbicara tadi, Abang berbicara tadi udah ada yang meninggal sampai akhir hayatnya pun dia masih tertindas kan seperti itu bahasanya. Kira-kira apa sih? Kalau yang di keinginan korbannya, mereka sih maunya uangnya kembali secara full. Dan sudah sepantasnya mereka mendapatkan ganti rugi juga karena mereka sudah kehilangan uang selama lebih dari 3 tahun. Dari 2019 mereka jadi sudah rugi 4 tahun lah, 4 tahun 5 tahun. Jadi harapan mereka itu uang mereka kembali dan mereka mendapat ganti rugi yang selayaknya. Cuma kan tujuan pidana itu dalam hukum pidana bukan itu. Tujuannya itu adalah mempidanakan orang. Tetapi sejak ada peraturan hukum pidana terbaru dibolehkannya restoratif justice. Nah, itu sebetulnya melanggar kaidah-kaidah ilmu hukum pidana. Tapi karena ada aturan dari restoratif justice, maka kami terbuka aja kalau memang uang itu dikembalikan. Kami bersedia saja. Cuma kalau uang itu tidak juga dikembalikan, ya maka sesuai dengan ajas hukum pidana ultimum remedium. Maka hukum pidana itu adalah langkah terakhir, maka ya harus. Oh, saya ingin menggali nih Bang. Tadi Abang berbicara restoratif justice. Waktu itu dari pihak WOBI datang nggak Bang pada saat restoratif justice itu? Datang. Sudah terjadi artinya Bang ya? Sudah terjadi ya? Sudah hampir mulai, tapi dilakukan di kantor polisi. Dilakukannya di OJK sama di kantor UOB Kaihan Sekuritas di lantai 23. Berarti disaksikan juga oleh pihak OJK pada saat restoratif justice itu? Betul. Mereka mencari solusi. Dan OJK bilang, ini sudah ada indikasi kesalahan dari UOB Kaihan Sekuritas. OJK sendiri? OJK bilang sendiri. Ahli mereka yang di situ hadir. Namanya nanti ada kita. Itu sudah SPDP atau cuma dia belum konklusi katanya, belum kesimpulan karena masih dalam rangkuman. Cuma kesalahan itu sudah ada katanya, indikasi kesalahan sudah ada. Jadi tidak berhasil lah di LAPS gitu ya. Di OJK, tidak berhasil karena angka tawaran itu tidak cocok. Sesuai dengan kerugian. Tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh klien. Klien merugi 52 miliar rupiah.
Cuma yang ditawarkan oleh POJK hanya setengah dari itu. 25 ya? Nggak bersetuju. 25 itu ya kalau setengah dari. Jadi 25 lah. Pokoknya kalau angka kita nggak enak ngomongnya. Pokoknya tawaran mereka di bawah kerugian. Klien adalah berhak untuk nolak itu. Jadi ini ya, saya Korban. menangkap dari orang itu pada dasarnya para korban ini bukan untuk memenjarakan seseorang. Ya. Tapi memang karena ada di kepolisian, Ya. karena RJ Ada ya pertanyaan. kan, atau pergeseran pusat pemidanaan lah. Betul, Yang betul, keren betul. ya. Hmm. Mereka memilih untuk RJ di kepolisian sebenarnya. Jika ada yang tidak baik. Diberikan kerugiannya gitu. Ya. Padahal mereka nggak meminta kerugian imaterial loh Bang ya. Kalau Iya. bicara perdata kita Betul, kan. betul. Karena sudah bertahun-tahun duit mereka di situ yang Iya. dijanjikan seperti apa tadi di awal kontraknya Bang? 6%. Beda-beda korban. Ada yang 9, ada yang 7. 6% per tahun atau per bulan? Per 6 bulan. 6 bulan. Per 6 bulan ya. Berarti 12 per tahun. Iya. Padahal mereka nggak meminta kerugian yang dijanjikan itu ya, Iya. tapi kerugian secara material aja Bang. Betul. Pokoknya aja. Pokoknya Uang aja, pokok. Iya. Kalau boleh tahu Bang, restoratif justice itu sesudah penyelidikan atau baru dimulai penyidikan pada saat itu? Ketika permohonan RJ yang Di OJK itu sudah 3 kali pertemuan mediasi. Belum berhasil. Berarti sebelum SPDP berarti ya RJ itu terjadi ya? Sudah SPDP. Oh sesudah SPDP ya? Ya, sudah SPDP. Di UOB 2 kali pertemuan, tapi belum menemukan ini deal. Karena ketidakcocokan Masih dari deadlock angka lah. itu ya. Deadlock. Nah, menurut Abang Bang kan ini Abang yang secara langsung menangani perkara ini dari awal sampai hari ini. Bahkan Abang pun turut menjadi bukan turut ya, tapi sebagai pelapor di situ. Sebagai pelapor. Ada nggak kemungkinan atau potensi seberapa besarkah potensi itu akan terjadi RJ di kepolisian menurut Abang? Soal berapa besar potensi ya, itu tergantung ke para pihak. Para pihak. Dari terlapor dan pelapor atau korban. Kalau memang dari sana menawarkan ganti rugi yang sesuai, yang sepantasnya dan para korban pun setuju, maka itu terjadi. Dan ini memang lagi tahap negosiasi. Pada dasarnya para korban ini membuka ruang untuk bermusyawarah, Iya. kan gitu. Cuma kami tetap minta para teman-teman Polri untuk tetap di relnya yang lurus. Jangan menunggu-nunggu kami dalam hal negosiasi. Dia harus tetap jalankan. Dan terakhir, ternyata kendalanya itu di pihak OJK yang tidak hadir. Baik di LP APM dan di LP pengurus UOB. Di 2 LP itu kendalanya OJK tidak ada hadir. Sangat disayangkan memang. Nah. Seharusnya OJK ini menjadi pelindung. Nah, iya. Kami berharap nih, para komisioner OJK yang menonton video ini. Sangat disayangkan. Ya, Apakah harus menegur anak buahnya. Ya? Mohon maaf, Bang. Ini Bang. Apakah akan menunggu para korban yang lansia ini meninggal? Nah, itu. Nggak mungkin. Kalau tidak salah Di mana KUHP itu perlindungan negara ini Nah, kan? itu. ada ketentuan pidananya kan Bang? Kalau misalkan ketika dipanggil polisi secara patut tapi dia tidak hadir kan ada ketentuan pidananya juga kalau dia tidak hadir itu. Iya, memang ada di pasal 223 KUHP. Itu ada ancaman pidana. Cuma itu ada pemeculannya, dia bisa menolak karena satu dia sedang dinas kenegaraan. Sedang dinas pekerjaan. Nah, mungkin inilah yang akan dipakai nantinya kemungkinan. Tetapi dengan tidak datangnya lembaga negara resmi, yakni pemerintah, ini kan membuat masyarakat itu terluka, korban itu terluka. Kok mereka begitu? Yang seharusnya menjadi Nah, Betul. itu maksudnya Bang. Soal itunya kan itu normatif lah. Polisi mau nggak menjalankan itu kan daya paksa. Iya betul. Mereka juga ada tangkisannya biasanya. Pengecualian itulah dipakai. Jangan kalau ya itu upaya paksa ini kadang disalahgunakan juga ya Bang. Iya, ketika dihadapkan kepada rakyat itu memang Dipergunakan. baru dipergunakan. Iya. Tapi kalau digunakan ke lembaga negara Nggak dipergunakan. nggak dipergunakan. Iya, makanya. Dan Begitu Tapi sih. itu nggak di negara kita Bang ya cerita tadi ya. negara Konoha kayaknya. Dan negara kita lah. Negara kita Bang ya. Oh gitu. Saya yakin Berarti betul Saya ya. selama ini kurang melek dengan fakta-fakta yang ada ini Bang. Pokoknya saya yakin betul kalau negara kita ini mau negara maju yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang menyebut 2024
2042 ya. 45. 45 apa 42? 45. Generasi emas. Generasi emas 2045 katanya. Kalau menurut saya itu akan sangat sulit terjadi kalau penegakan hukumnya tidak dibenahi. Betul. Kalau mau dari segala lini berhasil, baik bisnis, pertanian, semua lini usaha, itu kalau mau bagus hanya satu perbaikan, penegakan hukum. Pasti negara itu akan jadi negara yang diimpikan oleh para pendiri negeri ini. Kalau istilah Jawanya itu Lojehnawi itu apa istilahnya itu? Pokoknya itulah. Saya nggak orang Jawa juga, kayaknya masih nyambung. Ada. Tapi betul Pak, karena gini yang sejahtera lah. Berbicara sebagus apapun peraturan perundang-undangan yang ada, kalau berbicara aparatur penegak hukumnya sudah tidak bagus, maka undang-undang atau peraturan tadi tidak akan bagus. Seperti itu yang dikemukakan dari TAPKN itu kan. Tapi akan lebih bagus apabila aparat penegak hukumnya itu bagus, sementara undang-undangnya bobrok, maka hukum yang dicita-citakan itu akan terlaksana katanya. Nah, jadi menurut saya memang yang menjadi yang mendasar yang di negeri kita yang terjadi adalah krisis moral gitu. Krisis moral ya. Di semua lembaga, di semua instansi. Karena kan memang ajas hukum itu kalau kita belajar ilmu hukum di semester 1 itu adalah moral gitu ya. Moral is the foundation principle foundation of law. Bahwa itu adalah prinsipnya. Moral ini adab ya, adab. Kalau itu hancur pondasinya, robohlah bangunan. Maka hukum pun hancur. Biasa memang ya. Sangat luar biasa Bang Budi. Ini jarang-jarang kita bisa berdiskusi sama Bang Ali ini Bang, karena kita sama-sama tahu kesibukan dia. Iya. Sangat sibuk ya dengan aktivitas. Itu ya. Mungkin ada pesan-pesan yang mungkin Abang sampaikan. Saya berharap ya berdasarkan keterangan dari kawan-kawan penyidik di 2LP itu, kendalanya hanya OJK tidak hadir. Nah, kami meminta OJK tolonglah hadir. Ini untuk masyarakat korban ini ya, supaya alasan polisi apalagi nanti kalau setelah kalian tidak ini kalau udah hadir. Saya berharap kalau kalian udah hadir selesai perkara mereka gelar untuk menetapkan TSK-nya supaya jelas terang perkara ini kan. Kalau analisa kami untuk udah terang pidananya. Sudah terang. Dia tinggal penyidik mau atau tidak melaksanakannya kan gitu. Betul. Jadi memang harus ada kerjasama yang terbangun secara integral dari berbagai lembaga-lembaga yang terkait ini Bang ya, baik dari kepolisian bisa berjalan, kemudian harus ada bantuan dari OJK tadi Bang ya, secara kooperatif mendatangi panggilan dari penyidik tadi Bang ya. Betul. Barangkali itu Bang. Ya mungkin itulah ya, karena kemarin balik lagi Bang, yang saya sampaikan pada saat itu, memang harus ada kepastian waktu terkait masalah penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka. Karena memang itu juga kan sudah dilakukan sebenarnya oleh pihak penyidik. Cuma kan yang menjadi resah oleh masyarakat yang melapor ini kepastian waktunya gimana. Karena saya kaget juga, Abang melapor tahun 2022 sampai sekarang masih belum ada kepastian. Betul. Dan juga belum ada penetapan tersangka juga belum ada. Betul. Ini yang sangat saya sayangkan gitu. Iya. Mungkin itulah. Mungkin ada pesan Bang? Cukup, saya cukup juga. Nanti kita diskusi lagi di lain waktu sama senior kita ini. Salam kepastian hukum. Salam cerdas hukum. Salam cerdas hukum.